Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tahani Haura Novari dengan NIM 2204230. Pada video ini saya akan bercerita tentang laporan saya yang berjudul Analisis Kinerja Misi 5 RPJMD Kota Padang tahun 2019 sampai 2020, meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pada kali ini studi kasusnya yaitu ketidak tercapaian PAD sektor pariwisata tahun 2020. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan Kota Padang. Potensi alam, kuliner, dan budaya yang dimiliki menjadikan sektor ini diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, di dalam RPJMD Kota Padang tahun 2019 sampai 2024, pemerintah menetapkan misi 5, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Misi ini diarahkan agar pariwisata tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi, untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah Kota Padang mengembangkan berbagai program, salah satunya melalui konsep NICE, dengan menjadikan Kota Padang sebagai lokasi berbagai kegiatan pertemuan, seminar, dan event berskala nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event budaya dan wisata, serta mengembangkan konsep pariwisata halal yang sesuai dengan karakter masyarakat Kota Padang. Jadi, menurut saya, secara perencanaan, arah kebijakan ini sudah cukup jelas dan terstruktur. Pengelolaan pariwisata yang nyaman dan tertata juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lingkungan wisata yang bersih dan aman mendukung tujuan kesehatan masyarakat. Sektor pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan ruang publik mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Namun, setelah saya analisis, pelaksanaan misi 5 ini menghadapi tantangan besar pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas pariwisata mengalami penurunan drastis. Banyak objek wisata yang ditutup, kegiatan event dibatalkan, serta operasional hotel dan restoran dibatasi. Kondisi ini juga berdampak langsung pada kinerja sektor pariwisata di Kota Padang. Dampak tersebut terlihat pada kontribusi pariwisata terhadap PAD. Pada tahun 2019, sektor pariwisata mampu menyumbang lebih dari 104 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi sekitar 61 miliar rupiah. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum mampu bertahan secara optimal dalam menghadapi krisis. Nah, selain itu, jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami penurunan yang signifikan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Penurunan jumlah pengunjung berdampak pada tingkat hunian hotel, pendapatan restoran, serta aktivitas usaha pendukung pariwisata lainnya. Jadi, akibatnya perputaran ekonomi di sektor pariwisata melemah dan kontribusinya terhadap PAD menjadi tidak optimal. Kondisi ini yang menunjukkan adanya perbedaan antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Target PAD disusun dalam kondisi normal sebelum pandemi, sehingga ketika terjadi krisis global, target tersebut menjadi sulit untuk dicapai. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi. Jadi, menurut saya, ketidaktercapaian target PAD pada tahun 2020 itu tidak serta-merta menunjukkan kegagalan misi 5 secara keseluruhan. Situasi ini justru bahkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Padang untuk memperkuat strategi pengelolaan pariwisata ke depannya. Pengembangan wisata berbasis alam terbuka, peningkatan kebersihan dan sanitasi, pemanfaatan teknologi digital,
serta penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat lokal menjadi langkah yang perlu diperhatikan. Jadi intinya, secara keseluruhan dari laporan saya, Misi 5 RPJMD Kota Padang telah memiliki arah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar mampu menghadapi tantangan dan perubahan kondisi eksternalnya. Kedepannya, pengelolaan pariwisata diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian target PAD, tetapi juga bisa pada penciptaan sektor pariwisata yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Baiklah, sekian dulu cerita dari saya mengenai laporan yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.